Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Terimalah salam meta dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Marilah kita mulai puja bakti pada pagi hari ini dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Bundang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawan. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawan telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamam aku mayang Bhagawantang Sarananggata. Yono Bhagawasata. Yasa jamayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi sakare itang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sanggang Abhivu Jayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di universitas kehidupan. Mengubah nasib awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976 mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hak Kundo. Dengan modal kungfu juga lah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakukannya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal Santero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati, dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi Success is my right. Sukses adalah hak saya.
Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Ariyanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS 3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS 3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS 3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Tak hanya itu, kepeduliannya kepada generasi muda membuat hatinya tergerak mendirikan sekolah kursus sempoa AW Abacus Brainjim Indonesia untuk membangun anak-anak yang cerdas, baik, dan berkarakter. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Wongso. Namo Buddhaya. Apa kabar? Ujian biasa-biasa. Hari ini saya menikmati spesial Arita setengah jam, langsung cerah semuanya. Virus corona lari semua. Parita sudah diucapkan, yang lebih utama hati kita harus bersih. Setuju? Begitu diucapkan, hatinya bersih, fisiknya bagus, pasti corona tidak mungkin berani nempel ke tempat kita. Apa kabar? Maka hari ini saya mau sharing dengan judul energi Dhamma yang luar biasa. Bagi saya, ya selalu saya bilang, Dhamma, ajaran kebenaran adalah mutiara kehidupan. Berbahagialah kita mengenal Dhamma lebih awal. Saya baru tahun 90-an baru mengenal Dhamma. Dhamma yang luar biasa, tidak butuh memaksa orang untuk percaya, tidak butuh memaksa orang harus ikut Dhamma, tidak pernah memaksa ajaran Dhamma harus, kalau enggak kamu celaka. Selalu apa adanya. Datang, coba, jangan kalau cocok, nggak cocok ya sudah.
Karena Pak, murni. Ajaran kebenaran yang murni tidak takut. Pantes ajaran yang sudah 2500 tahun lalu sampai detik ini tetap eksis, luar biasa. Nah, itulah energi. Kebenaran itu adalah energi. Begitu kita bisa mempraktekkan energi Dhamma dengan baik, sudah pasti kita akan memulai kehidupan dengan sukses dan bahagia. Maka buat saya jelas, Dhamma itu praktek, bukan pengetahuan. Setuju? Kalau cuma pengetahuan, belum tentu bernilai. Tapi yang penting mempraktekkan dengan benar dan baik setiap hari, baru fungsi. Jadi buat saya Dhamma adalah praktek, bukan praktek juga Dhamma, pengetahuan. Maka dengan pengertian Dhamma itu sangat luar biasa, bisa menjawab apapun proses problem di dunia. Dan banyak orang yang ngomong itu kan ajaran kuno. Iya, sudah lebih dari 2500 tahun. Tapi yang kita belajar terasa baru dan segar. Maka membuat bagi yang belajar Dhamma minimal untuk kehidupan duniawi, bukan rohani ya. Belum rohani, masih jauh. Kita kan manusia duniawi. Harus cerdas. Cerdas hidup, pintar hidup. Kalau manusia pintar hidup, hidupnya pasti berhasil. Bukan karena banyaknya uang, tapi hidupnya akan benar dan baik dan bisa ikuti apapun keadaan. Cerdas hidup. Bagaimana itu cerdas hidup? Secara sederhana, Dhamma itu sederhana memang. Sangat sederhana. Apa itu? Praktek. Praktek kebenaran, praktek kebaikan, terus-terus. Kalau hidup mampu berbuat kebaikan terus-terus, hidup lancar, pasti damai, gak ada rasa takut. Nah, ini ada beberapa poin yang mau saya kupas di dalam sharing saya ini. Cerdas hidup, poin pertama. Hidup adalah berkah utama. Kita bisa lahir sebagai manusia hari ini. Tidak gampang. Melalui kehidupan lampau, berkalpa-kalpa. Bisa hidup manusia, bukan binatang. Jauh. Itu sudah berkah. Tapi banyak kawanan kita, orang-orang di dunia ini lahir tidak bisa mensyukuri keadaan, isinya komplain, menderita sepanjang hidup, sepanjang hari menderita. Tidak sadar bahwa kita bisa lahir sebagai manusia berkah utama. Bersyukur dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri dan orang lain. Mampu bertanggung jawab pada kehidupan saya hari ini dan pada orang lain. Apapun keadaan, mau sakit, mau miskin, mau kurang, dimanapun. Kalau tidak mengerti proses kehidupan adalah berkah, tercipta nanti perbandingan demi perbandingan membuat kita ini menderita karena mental kita. Aduh, aku hari ini lahir di keluarga yang miskin, langsung yang ditembak mama papanya. Mama papa miskin membuat aku jadi miskin, membuat aku dari menderita. Begitu kata-kata itu disimpan,
setiap hari menderita, nyalain papa mamanya, dan waktu Anda berusaha jadi orang sukses, dihina oleh orang tuanya. Dulu aku miskin, sekarang aku sukses. Papa mamanya itu bisa dihina, direndahkan, karena tidak mengerti pengertian tadi. Pengertian bahwa bersyukur dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Mengingat kehidupan saya sendiri, lahir miskin, sekolah kurang, wah paling enak itu. Nembak kepada orang tua paling enak, Ma, aku gak sekolah, Pak, aku miskin gara-gara kalian semua berdua. Bayangkan, padahal setelah kita belajar kehidupan, terutama setelah mengerti damai, semua tanggung jawab kita. Apapun hari ini menderita, biar aja. Tapi disadari, di dalam damai gak ada yang stagnan, gak ada yang berhenti. Ada jawaban. Kan itu berubah. Maka begitu kita tidak bisa menerima keadaan hari ini, tidak bisa menerima kondisi hari ini, langsung menderita. Berat banget. Apapun yang terjadi perubahan zaman ini, begitu kita tidak mampu mengatasi diri sendiri, tidak mampu bertanggung jawab untuk diri sendiri, udah pasti susah, menderita. Maka di dalam damai itu menjawab semua problem kehidupan, bisa dijawab oleh damai. Ada sebuah film, ini kita putar sebentar ya. Film bagaimana orang menderita ini, kalau dia isinya komplit, hidup akan susah. Tapi orang ini beda. Ada nggak tayangan dikit fotonya? Orang ini beda, bisa mampu menghadapi kehidupan walaupun dalam penderitaan. Sebuah contoh. Jadi kalau dia seperti ini, kita nggak usah compare, tidak usah perbandingan dengan orang lain. Oh, orang lain lebih enak, lebih kaya, lebih sukses, lebih komplit. Ya nggak mau hidup orang. Kehidupan kita masing-masing, kita lahir dari karma kita sendiri. Sama lahir dari karma sendiri. Saya yang bisa merubah hidup, bukan sama. Saya merubah hidup melalui pengertian dhamma. Saya rubah hidup saya. Saya kurang hari ini, nggak apa-apa. Saya sakit hari ini, nggak masalah. Mau keadaan, rubah. Pakai apa? Pengertian dhamma, optimisme. Dunia itu berubah. Nah, kalau kita tidak bertanggung jawab pada diri sendiri, ngomel terus, nggak maju-maju. Mari kita nikmati tayangan yang luar biasa ini. Tolong mati lampu.
Iya, tepuk tangan dulu. Salah satu contoh tadi. Jika kita dikasih kesempatan seperti itu, maulah seminggu aja. Nggak tahan. Tapi waktu kita sekarang sempurna, komplit, berkeadaan kita kurang baik aja. Mungkin kurang sekolah, mungkin miskin, membuat kita ini depresi, suka putus asa, takut menghadapi kehidupan. Larinya apa? Diam, kecewa, cemas, sakit. Padahal di dalam damai menjawab apapun. Gak usah takut, hidup pasti berubah. Seringkali, terutama di China sekarang ya, tidak mensyukuri keadaannya hari ini. Maka begitu dia sukses, kaya, berubah udah. Yang jadi korban orang tuanya, merasa dirinya lebih penting daripada orang tua, tidak menghargai orang tua, gara-gara materi dan mental. Tidak menghargai, tidak tahu bahwa hidup ini berkah, bertanggung jawab buat kehidupanmu sendiri dan bagi orang lain. Ini sebuah contoh lagi bagus sekali video yang saya pilih. Dia punya pacar, cowok ini, anaknya ibu, mau menikah, tapi maunya gengsinya tinggi, tidak mau pacarnya lihat ibunya ini orang desa, diusir ibunya, suruh pulang dulu, suruh keluar dulu supaya nanti nikahnya itu sempurna. Gila, orang tua diusir. Dia nggak ngerti berkah utama, nggak ngerti. Dia nggak ngerti bertanggung jawab orang tua. Padahal yang penting buat belajar damai itu nomor satu, menghargai kedua orang tua. Setuju? Nah ini enggak. Lah karena pengertian yang salah dibuatlah video ini. Mari kita nikmati tayangan yang luar biasa ini. 妈，你别说完了，我有事儿。妈，你别说完了，我有事儿。啥事儿啊？妈，我对象今天说要来，在咱们家住2天。太好了，哎，正好妈见见他。见啥见？妈，你看你穿的，那土里土气，一看就是农村人。我对象看着你才黄了。那我们俩也不能一辈子也不见面吧？现在最好别见，等结婚以后不就好了？妈，你上外边躲2天。儿子，你让妈上哪儿去啊？那老家那农村房子现成的，你上那住2天是吧？等我对象走了再回来。妈呀，你儿子都30了，找一个对象真不容易，你别给我整黄了。啊，你就听我的吧，你先住2天，把东西我都给你收拾好了啊。Tega mengusir mama 你 sendiri. 快点吧，这赶老婆干嘛？咱们一块儿来了看看不？走。哎，赵伟，小花，你来咋不打电话呢？我这不给你个惊喜吗？你走吧。小伟，他是谁呀？他是我雇的钟点工，就是给我打扫卫生的，收拾的不干净，我是沾口水嘛。走吧。妈，你这干啥呀？小伟，他是谁？这个是我家我哥，大哥，咱一会儿再说。你走吧，等等。妈，你啥时候成立钟点工？把我放下。咋回事？
成原来，靠着邻居老太太土里土气的，再把他浑身给搅黄，就让我上农村老家躲几天。大哥，大伟，他打你弟弟呀？别管，你打我，我想打死你，你是人吗？啊？爹没走，妈一个人把大人完成了，好吃的先给你吃，好穿的先给你穿。为了供你上大学，我跟妈在城里打工。妈有病了，连药都舍不得花钱买。你处女朋友，这是好事，但你不能连你亲妈都不认吧？妈，别难过了，咱们走，以后你就当我的一个儿子。咱们走。有人他给你抱，你委屈。小伟，我告诉你，我父母也是农村人，你这样瞧不起他们，就等于瞧不起我。没有他们，能有你今天吗？你吃什么穿什么？像你这种忘恩负义的人，我怎么能把一生幸福托付给你？你太让我失望了。哇！到什么时候也不能忘。Tepuk tangan dulu luar biasa. Yang nggak ada tisu pakai tangan aja bangnya. Ini contoh banget. Maka sebagai Buddhis nomor 1, cintai kedua orang tua tanpa syarat. Mama kita bisa pesek, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang miskin, yang sama aja. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Dan tidak ada alasan untuk membuang orang tua kita ke panti jompo, kecuali Singin Fatsu, si Chen Yen Fatsu, pimpinan dari Suci, pernah ditanya oleh wartawan, kenapa Master tidak membuat, kok buat rumah sakit, buat sekolah, buat wihara, kok nggak buat rumah jompo? Dia jawab, setiap rumah dari anaknya itu adalah rumah jompo buat orang tua. Rumah sendiri itulah rumah jompo yang harus dijaga, dipelihara dengan baik. Rumah sendiri bukan dibuang keluar, kecuali sendirinya tidak mampu menjaga dan harus keluar. Itu mungkin salah satu poin memungkinkan. Tapi kalau mampu nggak boleh. Melahirkan kita, menjaga kita, mendewasakan kita, kita udah kaya, udah enak, ganggu si tua ini ngapain? Buang sana aja. Banyak ada satu tempat titipan untuk orang tua, dibayar mahal, mewah. Tiap hari bisa hidup mewah di dalam rumah itu. Tapi orang tua lebih senang mana? Rumah mewah itu atau rumah anak sendiri? Anak sendiri. Maka titipan saya sebagai Buddhis yang baik dan mengerti akan hukum tentang berkah, jangan punya pikiran orang tua kita kirim ke panti jompo. Maka inilah bersyukur dan bertanggung jawab pada kehidupan sendiri dan pada orang lain. Orang lain itu minimal orang tua sendiri. Number 1.
Kalau kita mengerti bahwa orang tua dijaga dengan baik, bertanggung jawab, bukan luar biasa, biasa aja. Apanya luar biasa? Biasa, menghormati, menghargai, mencintai, mengasihi kedua orang tua, bukan luar biasa, biasa-biasa aja. Setuju? Tepuk tangan dulu untuk Elsa. Maka mari praktekkan sebagai Buddhis yang mengerti Dhamma, bertanggung jawab pada kehidupan kita. Miskin kan, susah kan, nggak apa-apa. Dunia itu berubah, terus berubah, bisa berubah. Mari kita masuk poin yang kedua. Poin kedua, cerdas hidup, yang cerdas kehidupan. Hidup adalah perubahan. Hari ini kita sukses, belum tentu bisa sukses. Hari ini kita miskin, belum tentu besok miskin. Terus berubah terus. Maka kalau dunia berubah, kita butuh modal. Dunia itu berubah. Kita butuh senjata untuk menguasai kehidupan. Senjata salah satunya adalah Dhamma. Supaya jalannya lancar ke depan, harus punya sesuatu pedoman hidup. Dhamma itu bagus sekali. Minimal berangkatnya mengenal diri sendiri, mengerti diri sendiri, bertanggung jawab pada diri sendiri. Itu yang poin pertama. Ini berkaitan dengan cara berpikir, sikap mental. Maka dalam ajaran Dhamma yang diulang terus saja, diulang terus, pikiran adalah pelopor. Senang dan tidak senang tergantung kita, pelopor. Maka setiap hari harus positif, pikirannya harus positif. Kenapa setengah jam tadi loh? Terjemahan bahasa Indonesia juga setengah jam baca Maritan, lama tak? Tapi bagi orang yang happy belajar Dhamma, tahan, menikmati untuk mengusir kotoran-kotoran batin supaya jadi bersih, sehingga corona akan kembali pergi. Nah, dengan pengertian positif, diisi pikiran positif, akan buat modal ke depan. Mentalnya positif, bersih, bisa ngadap ke depan. Gara-gara corona, ini salah satu contoh corona, membuat hidup itu berubah total kemana-mana. Di China tanggal 1 udah mulai close, kota Wuhan ditutup banyak komplain, Amerika terutama. Wow, hak asasi manusia, orang hidup bebas kok dikurung. 2 bulan kemudian mulai tenang, surut, tenang, ganti sekarang. Jepang, Korea, Italia, Amerika, ya, Indonesia mulai puncak. Jadi hidup itu berubah gara-gara satu macam yang tadi rame kosong semua. Pesawat terbang saya dari Bali ke Jakarta biasanya penuh ratusan, ini cuma 20 orang. Wah, kayaknya pesawat sendiri aja. Duduk manapun enak, gede banget. Udah gak usah lihat surat lagi. Katanya mbaknya, Pak berapa gak butuh nomor Pak, punya semua itu. Wah, enak duduknya, naik ke atas tangtingan kapal mau gak ada orang. Dunia berubah. Yang dulu jual apa namanya, masker setengah mati, sekarang habis dinaikkan harga, dosa. Dinaikkan harga, semua berubah total. Di Indonesia masih bahaya. 1 bulan mendatang masih nggak tahu ada apa terjadi. Dari 7 orang kena, 16 kena, 24 naik 40, sekarang 96. Bisa lebih ya? Bisa lebih ya? Bisa. Nanti malam lihat, wah udah 200. Maka perubahan ini hati-hati. Punya kaya mental dalam menghadapi setiap perubahan terjadi.
Sekarang corona nih, gak usah takut, tidak usah terlalu cemas. Yang kena biasanya itu di atas 70 tahun dan yang takut. Di belakang banyak juga ibu-ibu 70 tahun, tapi happy semua. Tepuk tangan dulu. Kalau jiwanya happy, corona itu cemas, panas kita happy, takut. Kalau cemas, gak usah corona, begitu cemas saja sakit mata, stres, sakit mata, gak usah corona. Tapi kalau happy, baca Alita, olahraga, terutama senam AWS 3. Tidak tahu-tahu aja senam AWS 3. Tahu nggak senam AWS 3? Ditambah senam AWS 3 100 kali, maksimal 200 kali. Miss corona, takut. Tepuk tangan dulu. Maka tidak usah takut, punyai mental damai bagus, penuh cinta kasih, baca Marita setiap hari. Ada imun, daya tahan keluar kalau happy. Coba orang cemas, ditakuti cemas, langsung keringat gini keluar. Tapi kalau happy, awalnya segar, enak. Kalau beliau coba sudah 2500 tahun tetap mantap luar biasa. Jadi itu nangkal corona, happy. Baca Marita. Jangan pikir stres. Itu yang kecil. Diomongkan itu gemar semuanya. Tapi minimal saya bilang berlatih olahraga harus. Saya kasih tahu olahraga penting, tapi senam AWS 3 lebih penting. Gimana Pak latihannya? Gimana? Di Duta Garden tidak lebih dari 5 menit dari sini. Tiap Sabtu datang. Ada kasih alamat dulu. Biar ini kan membantu kesehatan. Ini alamatnya. Nih Duta Garden mana? Ada 16 tempat di Duta. Bantu kasih lihat. Nah ini Duta. Ya. Dicatat nomor telepon nanti. Ini Duta mana kok hilang? Nah ini ya, catat, ikut latihan seminggu sekali, terutama ibu-ibu yang kepala 4 yang sudah melahirkan harus latihan untuk mencegah kena osteoporosis, penterobosan dan pengampuran tulang. Dengan latihan sederhana gitu aja, sehat. Duta, catat nomor teleponnya 0813 8002 6565. Tambah rame, orang takut, Pak kumpul-kumpul senam nanti kena corona. Corona takut, ngapain takut? Tambah penuh sekarang latihan. Nah titipan saya catat ini ya, Sabtu catat atau Selasa. Latihannya Sabtu dan Selasa, kalau enggak Anda tinggal telepon aja. Ini ya, Selasa jam 4.30 jam 6, Sabtu jam 6 sampai jam 8 pagi. Catat, ikut ya. Ya itu perlu dikasih fisik, harus ada fisik yang bagus. Fisik bagus, mental bagus, pikiran bagus, hatinya bagus. Corona pasti belum datang, udah mati duluan. Nah, itu tentang mental menghadapi perubahan. Jadi ingat ya, sebagai pelaku mengerti belajar dhamma harus tahu anicca semua. Hari saya sehat luar biasa, belum tentu besok maka saya jaga. Hari saya kaya, belum tentu besok bisa marah, saya jaga. Hari saya miskin, belum tentu besok saya bisa kaya. Dibalik, karena memang perubahan semua di depan. Gara-gara perubahan ini yang ada positif, mental harus positif, bertanggung jawab dirinya sendiri. Maka ini apa? Karakter yang dibutuhkan, karakter. Pernah saya tayangkan di sini, coba tayangkan ulang.
penasehat presiden beberapa presiden Amerika. Dia bilang, ketika seseorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Tapi ketika ia kehilangan karakter, ia pasti kehilangan semua. Karakter dirinya sendiri itu karakter. Dhamma itu isi ajaran, itu karakter. Jadi punya mental positif menghadapi kehidupan dengan poin pertama, bertanggung jawab untuk kehidupan sendiri. Dua, yakin berubah. Maka di sini siapapun hari ini yang ekonomi lemah, yang agak miskin, yang agak kurang, agak mundur, sepi, terserah, semua sementara. Setuju nggak? Sementara semua. Mau gagal sementara, mau sukses juga sementara. Padahal depan harus terang, harus optimis. Melihat ke depan, hawanya besar. Berubah. Usaha dengan sukacita. Dengan sukacita, jujur, baik, bertanggung jawab, memungkinkan nasib hari ini yang jelek akan menjadi sukses luar biasa. Ya, perubahan zaman, perubahan ke depan, bukan karena muka, bukan karena siu. Oh, siap tikus emas, oh jadi emas, dasmu itu. Gak ada itu. Yang ada adalah mental, ya mental. Saya pulang ke Bali, dari kecil diajak mama mau sintia ke peramal. Siapa kamu? Siu kuda, menderita, aja. Begitu dengar siu kuda menderita, lahirnya pagi siang sore, pagi siu kuda lain lagi, sengsara selama hidup. Wah ini. Tapi gara-gara motivasi tinggi dari kecil, mentalnya beda. Pulang nggak setuju saya, nggak setuju dibawa energi tadi. Berjuang, belajar berjuang. Oh sukses. Waktu sukses panas, saya mau balik ke suhu ya. Jauh-jauh sampai sana, umnya mati. Tepuk tangan dulu. Maka kalau sekarang orang nanya saya, siapa Pak? Kuda sukses. Bukan kuda emas, kuda sukses. Tepuk tangan dulu. Kamu siu kuda sengsara selama hidup. Lahir pagi lebih susah. Lah kalau saya miskin sekarang, kok cocok? Kok gagal? Lah kan udah bilang, suhunya bilang siu kuda sengsara, lahir kuda sengsara. Bapak saya miskin, mama saya miskin, cocok miskin saya. Goblok itu namanya. Ingat hari ini siapapun di kita, jika kebetulan nasib kurang baik, ingat jangan percaya hari ini. Hari esok menjanjikan keluar biasa. Hari ini saya lemah, saya sakit. Ingat, esok menjanjikan kesehatan. Jaga diri, berjuang. Setuju? Karena ada hukum sebab akibat, ada hukum perubahan. Jika semua berubah, gak usah takut. Yang tetap harus mantap karena sudah saya buktikan. Bagaimana seorang SDTT sekolah dasar nggak tahu bisa sukses dari mana? Berjuang, bukan hobi. Hobi adalah hasil akhir dari sebuah perjalanan. Sebelum terjadi orang tahu nggak hobi? Setelah terjadi baru bilang hobi lo, nasib baik lo, sukses. Sebelum terjadi ada nggak? Nggak tahu. Di depan itu. Saya hobi dan tidak tahu. Dirancang, disiapkan, dipikirkan, diperjuangkan, diputuskan. Beliau mencapai ibadah bukan cuma ngomong tuh jadi mana ada. Ngomong dulu, aku akan memperjuang sesuatu. Berani melepas juga, berani melepaskan singgasana.
berani melepaskan keluarga untuk satu titik, gambarnya jelas. Maka kita sama, kita punya tujuan hari ini, tempen yang bagus, arahkan yang bagus, ya, terutama bagi yang merasa lemah, belum sukses. Jangan takut. Success is my right. Sukses adalah hak kita semua. Hak kita. Maka untuk itu gimana ya? Karakter dibenahi. Karakter, sikap mental, cara berpikir, mau kerja keras dibenahi. Hukum sebab akibat yang ditemukan, yang dijabarkan oleh Sang Buddha luar biasa. Luar biasa adanya ini, karena itu ada itu kami semua di situ bulan semua. Tapi jelas ada sebab akibat mulai dari kan adanya perubahan tadi. Maka sebagai Buddhis yakin hidup masih berubah, yang lemah pasti lebih bagus. Itu motivasi, itu wirya, semangat. Maka dengan mengerti Dhamma, bukan teori, praktekkan, yakin hidup pasti luar biasa. Ya. Dunia ini diputar oleh 8 kondisi. Semuanya berubah. 8 kondisi dunia. Harta lokal. 1. Keuntungan. Wah, untung, lupa diri. Besok berubah. Masuk ke 2. Alaba, kerugian. Hari ini mall sepi, restoran sepi, kosong blok. Apalagi di tempatnya Singapura, kosong blok, rugi. Lah kalau nggak ngerti Dhamma, waduh, berat, susah, menderita, gak lama kanker semua. Kena kanker pada pikiran. Tapi kalau ngerti Dhamma, sementara, paling 3 bulan, paling 2 bulan, paling 3 bulan, paling 4 bulan, paling 5 bulan, tahan. Oh enggak saya dong, semua dunia juga sama. Kalau ngerti mental, gak ngerti frustasi, depresi, putus asa, bunuh diri, maka dari untung jadi rugi. Yang biasa. Maka kita belajar Dhamma, mengerti Dhamma itu, waduh enak banget. Kemarin telepon saya, Pak Andri gimana nih untuk motivator kok sekarang kita suruh ngurung diri, nanti di lockdown, tutup pintu, gak boleh keluar. Wah bagus banget, sudah lama gak istirahat saya. Tepuk tangan dulu. Jadi muter-muter terus. Si Vina telepon saya, Pak jadi nggak Pak? Gak jadi, kenapa gak jadi? Apapun corona ngumpul semua, cek lobos terus, gak takut. Apalagi untuk Dhamma Ratna, tetap datang. 28 tahun kemudian dewasa, betul nggak? Tetap datang. Itu sikap. Jadi kehidupan saya bilang, kalau saya sebagai motivator, keadaan di luar dan membuat kita harus diam di tempat, bagus banget. Merenung ke dalam, kegiatan-kegiatan dikurangi, pikiran diolah. Wah, adem. Dulu susah konsentrasi, sekarang nggak ada, disuruh konsentrasi dan sepi semua. Wah enak banget. Tenang, tenang. Beresin rumah, beresin dalam, beresin pikiran, cari stop, hanya diam kalau bisa. Gak ada orang busak-busuk yang ide. Yang tenang. Maka kalau ada kondisi seperti ini, memungkinkan harus tutup kota Jakarta, tidak boleh keluar. Woi, Kang siap, terima kasih. Kesempatan untuk bermeditasi aktif. Kalau tadi meditasi diam, meditasi aktif, hidup pikir, tapi meditasi itu pencerahan yang dapat dari gitu luar biasa. Maka apapun gak usah takut. Dunia itu berubah. Hari ini kita untung, belum tentu bisa untung. Hari ini kita tidak beruntung, besok berubah.
Dunia diputar ini dalam kondisi dunia, bukan saya nulis ini, dalam dhamma ada. Nomor 3, kemasyuran Yosa. Top. Gak lama anjlok, kehilangan nama baik. Ya, kawan saya, gak usah sebut namanya, tidak mengakui anak sebagai anak, langsung hancur. Tahu namanya? Tidak mau mengakui anaknya sebagai anak. Kalau tadi beda, mamanya tidak diakui oleh anaknya. Ruwet hidup ini. Bapaknya nggak mau ngaku anaknya, dituntut DNA, katanya anaknya. Bubar, langsung bubar. Tadinya top luar biasa, hilang. Hidupnya itu kita belajar dhamma di tengah-tengah aja. Waktu top motivator nomor 1 biasa aja, tetap mudah senyum, tenang aja. Turun lagi, gak apa-apa, udah sukses. Naik lagi, biasa. Itu kondisi saya seperti kontrol. Maka dengan mengerti dhamma, remnya ada. Sukses, rem. Kenapa? Akan jatuh, kepleset. Orang jatuh kita banyak macam. Waktu kita di bawah, gak usah takut, bisa naik lagi. Itu kontrol. Istri ini ketiga, keempat, kelima, keenam, ninda, cepat, pujian. Isi dunia ini terus dicela, dipuji, dicela, muter terus. China dimaki-maki sama Amerika. Gara-gara kamu seperti ini, pembawa kuman, diem aja China. Kerja keras 10 hari membangun 1000 kamar rumah sakit. Bukan main tepuk tangan dulu. Dicela. Pokok siapapun yang buka Asia, dianggapnya ini dari China pembawa kuman. Orang Singapura, mahasiswa Singapura, gak salah gak apa, di London. Ada gak fotonya ini? Coba kasih dia. Ini digebuk oleh 4 orang di London bulan 2 tanggal 24. Bonyok gara-gara dituduh pembawa kuman. Gila. Padahal di negara Eropa itu paling menjaga human right, hak asasi. Digebuk. Jadi digebuk di orang dendam. Maka waktu sekarang China dicela seperti itu. Begitu 2 bulan kemudian mengumumkan presidennya sukses mengatasi corona dan kirim pesawat, kirim satu tim bawa barang ke Jepang, ke Iran, ke Irak, ke Italia, ke tempat lain. Nanti gak lama ke Indonesia. Tapi Indonesia bilang apa? Oh, itu negara yang dihukum oleh Tuhan. Langsung berubah sekarang. Habis dicela, dipuji. Maka kita pun hati-hati terhadap orang lain, harus jaga kontrol. Karena apa yang kita ngomong sekarang besok berubah. Jadi buat saya senjata dhamma is the best. Dicela, dipuji. Inilah 8 kondisi dunia yang telah dilihat oleh Sang Buddha dengan jernih. Hidup isinya seperti ini. Masa kita dicela, tahan mental. Saat kita dipuji, jaga mental. Bisa kepleset di tengah terus, jangan tengah. Memungkinkan kita bisa hidup damai, sukses, luar biasa. Satu lagi, ke-7 dan ke-8, bahagia, menderita, senang, menderita. Kawan saya
raja berlian, bahagia banget. Anak cuma satu, laki-laki satu-satunya. Hidup enak, bahagia. Mau dibukakan toko di Hongkong. Tahun lalu pacaran, udah mau nikah. Tahun kemarin nggak bisa nikah. Tabrakan, meninggal. Dari bahagia langsung menderita. Kenapa? Dunia berubah. Dunia muter. Maka dengan pengertian damai kita bisa belajar tenang, jangan. Waktu bahagia jangan terlalu bahagia. Waktu menderita jangan takut menderita. Aduh, jangan. Semua bisa berubah. Presiden kita dulu siapa? Ada fotonya. Contoh perubahan. Ini Mas Jokowi duduk di bawah. Siapa yang percaya dia presiden kita? Waktu duduk begini kita waktu itu ngapain? Perubahan 30 tahun kita semua tidak ada yang tahu. Pemuda jongkok, Mas Joko berkaos hitam sebesar jepit yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. 2 kali. Siapa yang tahu? Itulah Anija. Mana tahu yang dulu di sini 10 tahun lagi ada yang jadi konglomerat. Bisa nggak? Bisa. Semua hidup ini berkemungkinan possible. Semua berkemungkinan terjadi. Maka semua kembali ke apa? Pegangan ajaran damai. Anija. Setiap kehidupan itu berubah. Terutama tadi, waktu kita dibawa, waktu kita miskin, waktu kita kurang. Jangan takut, jangan kehilangan energi. Manusia yang paling menderita adalah tidak punya harapan. Kalau Anda sudah nggak punya harapan, dunia nggak berubah. Berubahnya mundur ke belakang, berubahnya mundur, bukan ke depan. Harus punya harapan. Sang Buddha tinggi banget harapannya. Pencapaian nibbana sampai orang bingung, ngapain? Apa nggak gila? Disebut seperti itu. Sabar ya. Kenapa? Ini nggak ngerti semua apa yang aku capai. Berjuang, bukan duduk berdoa, sukses gak ada. Demikian juga di jalan ajaran dhamma kita. Gak bisa kita bersujud 24 jam, habis itu besok sukses, gak ada. Jalankan ajaranku, robah hidup, capai kebahagiaan. 8 jalan kebenaran. 8 jalan, 8 kondisi dunia. Muter-muter di situ terus. Itulah adanya hukum perubahan. Yang masuk poin yang ketiga. Hidup adalah pilihan. Setuju? Negatif, positif, tiduran atau datang ke biara sini, jalan-jalan ke mall atau datang ke sini, semua tergantung kita. Saya pilih. Jadi dari hidup ini udah tahu, cerdas hidup. Tiru guru agama kita, pilih yang terbaik, pilih yang gede, tapi mau berjuang. Ingat, ajaran dhamma tidak ada ajaran dikasih cuma-cuma langsung naik ke surga, mana ada dikasih. Kerja keras, berusaha. Maka saya ulang kata-kata beliau, pencapaian nibbana bukan monopoli aku. Engkau pun bisa, asal mau berjuang sendiri. Oh enggak gitu. Kita doa 24 jam kali 7 hari bisa ke nibbana. Enggak seperti itu. Gak ada ajaran kebodohan seperti ini. Justru ajaran dhamma itu mencerdaskan manusia agar mencapai kehidupan lewat perjuangan sendiri.
Jadi kalau tahu lewat perjuangan mencari nirwana, kita harus siap rubah kehidupan, mau sukses, mau apa saja, berjuang. Setuju? Berjuang menggunakan segala syarat, segala faktor yang positif, segala faktor yang positif untuk mencapai apa yang diinginkan. Inilah pilih. Saya berani memilih zaman segitu, kerja berani milih jadi bintang film. Banyak orang yang ngomong, gila, gak bisa balas, belum terjadi. Diam aja. Wah, apalagi mimpinya bintang film Indonesia, kepingin jadi bintang film Indonesia, gagal. Waduh, begitu gagal, orang tambah ngomong, ya gak mungkin bisa. Sabar, dalam hati saya, tunggu loh, tunggu, berjuang lagi. Akhirnya saya bukan main di Indonesia, bisa main film di Taiwan. Begitu kita bilang saya mau berubah, maka saya harap Bapak Ibu terutama para milenial sini punyai mimpi yang besar. Pak, kalau mimpi besar menderita, yang kecil aja. Kalau mimpi kecil menderita, ya gak usah mimpi. Sang budaya pemimpi besar, pengelamun besar, penghayal besar, tapi pelaku besar sehingga mencapai apa yang diinginkan. Damai logik sekali, sederhana. Mau itu minta, tanamkan, perjuangkan. Pilih. Saya memilih untuk membagi ilmu senam AW S3 ke se-Indonesia. Pilih, pelajari, bagi. Belum cari duit, masih sosial. Nanti kalau kira-kira penggemarnya udah 5 juta atau 10 juta, pas saya ketemu produk satu, anggap aja minuman coklat Umama, sasis kecil, siang-siang tuang di air, tambah air, minum. Waduh, enak. Memang populer nanti. Bayangkan kalau ada 5 juta, setiap hari ada 5 juta minum coklat, langsung kaya lagi saya. Tambah kaya, nggak ketemu tangan keterlaluan. 5 juta untuk 100 saja, 500 juta sehari. Bisa kan? Bisa. Nggak apa-apa, kasih pilihan. Saya berencana nanti bikin produk, maka ingin dulu produk coklat, bubuk coklat kecil, nggak besar seperti yang produk lain gede-gede gelasnya, gelas kecil aja. Iklannya 1 cukup, 2 pas, 3 puas. Pilihan. Saya dan 16 tempat ngajar senam, muter terus, hobi, senang berbagi, orang bahagia. Kalau kita bisa bagi gitu aja, enak banget, hidup enak banget. Malah kalau nggak dibagi, susah saya ada kesempatan untuk berbagi. Ya, maka saya harap ibu-ibu bisa sempat bagian, itu pilihan. Ya, karena senam AW S3 satu-satunya di dunia. Gak percaya buka YouTube. YouTube itu jutaan video, senam mungkin puluhan ribu. Cari, gak ada. Satu-satunya di dunia. Maka saya berharap bisa ketemu presiden. Segera senam AW dibikin nasional. Ya, jadi sadar, memilih dan menjalankan yang terbaik. Terutama para mahasiswa setelah lulus mau ngapain? Pertarungan, hidup perjuangan, pilih yang terbaik, berjalan yang baik, yakin sukses bahagia milik kita. Ya, masuk poin yang keempat.
Hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas. Kata-kata ini sering kita dengar. Hidup ya ini, benar-benar ini. Udah rasakan saya proses perjuangan mulai nol. Dari miskin, susah, jalan terus. Hidup adalah proses belajar dan berjuang. Apapun jatuh belajar, gagal belajar, sukses belajar. Semua pembelajaran. Selama kita mengerti proses pembelajaran, ya sukses. Beliau sendiri ngalami. Meditasi, kekerasan, garis miring ekstrem kiri sama, ekstrem kanan sama, ketemu jalan tengah. Jadi prosesnya itu mendewasakan kita. Jadi setiap bapak ibu di sini jika menghadapi kehidupan yang kurang enak, sabar, kanti sabar, tapi pikir bergerak, proses belajar. Tidak ada hidup ini mulus terus, enak enggak, gelombang terus, naik turun. Maka kalau kita mengerti zaman saat turun ya nggak usah takut, saat naik hati-hati, menyadari, kontrol diri. Jadi hidup ini adaptasi sebetulnya, sama seperti proses peselancar. Peselancar gak ada yang ngancam semua, dia gelombang. Lama tuh gak ada gelombang. Peselancar senang ombak kecil atau ombak besar? Besar. Senang ombak besar. Di sini pembelajaran. Dia mau mencapai pantai, harus belajar naik turunnya gali ombak. Persis dalam kehidupan ini, gak ada yang datang. Justru gak datang ini jadi indah. Yang datang kosong, gak datang dinikmati. Orang ini jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Enjoy, sama seperti kita. Dalam kehidupan kurang enak, bangun lagi, jatuh lagi, belajar lagi, berjuang lagi. Isi hidup itu sampai mati itu aja, sampai kita meninggal. Maka itu saya bilang kita sebagai belajar dhamma adalah petualang kehidupan yang meraih hidup sukses dan bahagia. Perjuangan ini ada video yang geret anak ke atas ini bagus juga, itu buat pengertian aja. Itu kehidupan mereka tiap hari seperti itu. Kehidupan mereka setiap hari. Kita duduk-duduk santai, kemanapun ada mobil, ada motor, ya. Ini, nah, ini sebuah proses. Bagaimana hidup dia itu setiap hari, bukan sekali-kali loh, setiap hari seperti ini. Bagaimana kalau kita? Nah ini isinya apa? Isinya proses belajar dan berjuang tanpa batas, tiap hari seperti ini. Mari kita putar tayangan yang luar biasa ini. Tolong lampu dimatikan.多少人
Ini bukan main film ya, kenyataan hidup. Iya, tangan dulu luar biasa. Ini tiap hari begini, tiap hari untuk hidup. Mereka melayani seperti itu. Kita suruh sekali, suruh saya, takut saya. Oh, enggak pernah ngalami. Mereka tiap hari namanya proses belajar dan berjuang. Maka belajar dan berjuang ada 4 kata. Di dalam kitab suci ada ditulis, tolong diklik, ada awan dan dalam Cabu Kanipata anggota Nikaya Sutta Pitaka Sang Buddha menganalogikan 4 tipe orang dalam hal teori dan praktek sebagai 4 mega. 1, orang yang belajar tapi tidak melaksanakan pengetahuan pelajari. Cuman belajar teori Dhamma nggak jalan. Itu sama seperti mega yang mengguntur tapi tidak hujan. Omong kosong. Banyak sedih. Kedua, orang yang praktek tapi tidak belajar teori. Seperti mega yang mencurahkan hujan tapi tidak mengguntur. Kurang pas juga. Nabrak kiri kanan. Orang yang praktek, saya termasuk. Perjuangan nggak punya modal, nggak punya ilmu, nabrak kiri kanan, berat. Nabrak kiri kanan, baru dapat ilmu. Memang ilmu itu penting, tapi buang waktu lama. Maka saya nggak mau anak-anak saya seperti saya nabrak dulu baru dapat ilmu. Maka anak-anak saya pikir penting sekolah. Syukur anak pertama meraih sarjana S2 di Amerika. Anak kedua lulusan University Curtin Australia S1. Ketiga lulusan Amerika ya, S1 di Amerika. S1 S tengah putih cewek S2 Amerika. Samping tengah-tengah S1 Australia. Paling pojok kanan S1 Amerika. Sebelahnya mamanya S1 Trisakti. Paling kanan SDTT. TBS sekolah jasa tidak tamat tapi bisa sukses. Tapi jangan suruh anaknya nggak sekolah. Lihat papa nggak sekolah sukses.
lihat teman-teman, lihat Bapak Adi Jongsong bisa sudah sekolah, mulai besok gak usah sekolah. Waduh, goblok, nggak bisa. Bapaknya nggak sekolah karena orang tuanya miskin. Kalau anak hari ini pendidikan minimal harus ngerti, betul. Maka dalam hal ini tadi praktek, saya praktek tapi nggak belajar, nggak bisa. Buang waktu lama banget nak balik ini kanan. Ketiga, orang yang belajar tidak belajar, tidak praktek. Seperti Mega yang tidak menghujat hujan, waduh gawat. Udah tidak praktek, tidak belajar, goblok setengah mati. Oh nggak jalan apa-apa, tapi mengharapkan tidak belajar, tidak praktek, tapi duduk di sini. Nama sekarang 24 jam mohon sang Buddha minta rezeki. Tok langsung dipukul pala kita. Kata sang Buddha bahasa milenial, emang gua ngajarin seperti itu. Jomble, kerja, belajar, mikir, berjuang. Gak ada dalam pelajaran Dhamma, ajaran Buddha mengajarkan orang malas dan minta-minta. Kita tidak menjadi pengemis spiritual, tapi kita pejuang praktek spiritual. Keempat, orang yang belajar dan melaksanakan pengetahuan yang dipelajari. Seperti Mega yang menuntut dan menceritakan hujan. Nomor 4 paling penting, belajar dan praktek. Maka saya sekali lagi harap, kenapa saya bilang Dhamma itu in action, di dalam praktek. Coba kita tiap minggu datang kemari, ambil satu kata aja apa yang saya lakukan, dapat satu, praktekkan. Besok banting, cadar, siapa lagi yang cadar. Hidupnya bisa berubah, pasti berubah. Karena ajar ilmu Dhamma sendiri itu ilmu hidup, bukan mati. Dhamma itu. Maka dengan mempraktekkan, orang belajar, kita belajar dan melaksanakan pengetahuan dipelajari, yakin kita akan hidup sukses, damai, bahagia, luar biasa. Ya, untuk anak muda yang belajar, saya keluarkan buku ya, free, hanya ganti ongkos cetak. Ini dapatkan gratis 17 small habit high achiever. Cukup Anda klik successismyright.id, www.id, cuma kena ongkir aja 25.000 dapat. Segera ya, video untuk pesan. Jadi kalau mau meningkatkan lagi, ketemu saya di video-video, yaitu ada biaya. Sekarang cukup 25.000 pesan buku ini. Anda jalankan, belajar, sari dari ilmu dipelajari, 17 audio, ya itu sambungannya, ya bonusnya itu 17 audio motivasi hidup. Ini bukunya dibuka. Cukup klik www.successismyright.id. Dan satu lagi buku yang pernah saya ucapkan, udah cetak ke-15, buku luar biasa tentang pikiran. Saya kira buat anak muda harus punya koleksi ini. Ya, 108 tahun telah beredar. 108 tahun usia buku ini. Ditulis 1912, namun tetap tajam dan efektif sampai hari ini. Buku 100 tahun, 70 tahun tidak boleh beredar, mulai tahun 33 sampai 2003. Bill Gates mencuri baca sampai dia menjadi konglomerat. Bill Gates tahu, terpengaruh masih muda. Dia nulis, dia belajar, akhirnya jadilah orang terkaya. Dia punya mimpi. Buku ini menulis tentang 24 pola pikir, cara pikir, bagaimana menggunakan pikiran itu. 3 inti. 1, buku itu intinya idealisasi. Ideal kita mau apa? Kedua, visualisasi, berpikir bagaimana menjalankan. 3, materialisasi, jadikan.
Maka saya waktu beli buku di Guangzhou, iklannya gede-gedean. Habis beli saya baca di kamar hotel. Sebentar aja panas saya. Gila, buku ini luar biasa banget. Pantes Amerika 100 tahun yang lalu. Luar biasa. Sampai hari ini masih digeser oleh China sekarang ini. Tapi kalau 100 tahun lalu kita bicara transportasi, laut, udara, laut, darat, Amerika. Penemuan obat-obatan tercanggih sampai hari ini tetap Amerika. Antarktis Amerika, komputer Amerika, internet Amerika, pesawat terbang Amerika, pesawat olah-alik Amerika. Tahun 60 belum selesai, dia sudah ke bulan. Kita baru makan kue bulan. Jauh, tepuk tangan dulu, luar biasa. Maka setelah saya dapat buku ini, waduh gila, 24 pola pikir. Ini kalau dibaca orang bahaya sekali. Sama seperti itu, 70 tahun tidak boleh beredar karena kawannya takut. Bro, kalau kamu edar kali bakal sukses. Maka ternyata di Cungko sekarang ada berapa lebih banyak orang China yang jadi orang kaya sekarang. Dia haus belajar. Maka saya kasih tahu sekretaris saya, tolong dicetak buku ini. Minta ke Amerika hak cetak, dijawab dalam 2 hari. Andri Wongso Publisher dikasih hak cetak untuk Indonesia. Ini bukunya ini tapi hanya untuk orang pintar. Pak, saya mau beli 10, pintar atau bodoh? Agak bodoh Pak, gak jual. Hanya untuk orang pintar seperti yang ada di sini. Nanti saudara seminar ya, ambil buat koleksi, murah meriah. Ini ya untuk belajar. Kalau nggak belajar nggak jadi. Saya punya koleksi di rumah buku loh, 2000 buku. Koleksi saya di rumah ada 2000 buku. Tiap hari duduk saya, belakang saya buku semua. Ada contohnya buku. Tiap hari untuk mengisi ilmu dari luar diambil, belajar. Tiap hari ada 2000 buku di belakang saya. Apakah tepuk tangan dulu ini? Karena bagi saya satu buku aja itu banyak sekali ilmu. Ngambil satu kalimat aja, ngambil satu-satu berubah. Karena bagi kita ini pelaku dan praktek, apalagi dhamma. Pelaku dan praktek harus dijalankan. Maka nomor 4, cerdas hidup. Hidup adalah belajar dan berjuang terus tanpa batas, tanpa batas. Itulah poin yang keempat. Terakhir, poin yang kelima. Poin kelima adalah hidup adalah terbatas. Gak tahu besok mau apa, nggak tahu. Sampai batas mana hidup kita nggak tahu. Maka pastikan hari ini saya menikmati. Hiduplah saat ini dengan mental dan pikiran positif, mempraktikkan dhamma dengan baik, karena tahu nggak tahu kapan mau habis. Hanya manusia berkualitas yang mengerti dengan baik, terutama ajaran dhamma, baru bisa nikmati hidup dengan bahagia luar biasa. Maka itu tidak usah mikir yang di belakang. Seorang filsuf pemikir dari Amerika mengatakan, apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam pikiran saat ini. Yang sudah terjadi, sukses atau gagal, gak bisa balik lagi. Setuju? Tidak bisa kembali lagi apa yang sudah ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita besok dan terusnya gak tahu. Maka adalah tidak terlalu penting jika dibandingkan
dengan apa yang ada di dalam kita saat ini. Apa yang ada di belakang? Apa yang di belakang macam-macam kalau diklik. Kondisi dua, apa yang sudah terjadi di belakang. Satu, kesalahan, biar aja, udah lewat. Sadari, kita rubah. Dua, kemunduran, next, kekalahan, kemiskinan, kesiapan, dan lain sebagainya sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi kemarin kita pantau, apa ya yang bisa kita ambil sebagai satu sari supaya tidak terjadi lagi. Belajar supaya depan bagus, sudah lewat. Nah sekarang kondisinya terbalik, kondisi yang di belakang kan tadi sukses gagal, sekarang sukses. Yang sudah terjadi kemarin, kemajuan, kemenangan, kekayaan, kesuksesan, keberuntungan udah terjadi. Kita harus pilih, kita jaga supaya tetap baik. Maka apa yang terjadi kemarin, sukses mau gagal sudah lewat. Isn't all education, hanya sebuah pendidikan. Yang penting ke depan. Jadi itu dibandingkan dengan yang ada di dalam diri kita saat ini, kita lebih penting. Maka hiduplah saat ini karena besok terbatas. Apa yang ada di depan kita ini yang terjadi. Satu, perubahan yang di depan. Dua, tantangan. Kenapa tantangan? Kita manusia duniawi, manusia perumah tangga, masih ada emosi, mau nama baik, mau kaya, mau sukses, apa saja, asal benar. Tiga, permasalahan di depan kita. Next, halangan, persaingan di dalam bisnis, target, tanggung jawab dan sebagainya. Ini ada di depan kita. Hidup terbatas, maka kita mengerti di depan seperti ini, benahi diri, poles diri melalui senjata ajaran Dhamma, hidup di dalam duniawi, sukses dalam duniawi, tingkatkan kerohani hingga hidup kita bahagia dan sukses luar biasa. Maka tugas kita adalah belajar dan praktek. Itulah 5 poin. Poin 1 apa? Cerdas hidup. 1, hidup adalah berkah utama. Bersyukur dan bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. 2, hidup adalah perubahan. Punyai mental, kaya mental kalau menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 3, hidup adalah pilihan. Pilih yang terbaik untuk hidup kita, perjuangkan. Ya, sadar, memilih dan menjalankan yang terbaik. 4, hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas. Isi hidup itu perjuangan, perolihan nibbana, bukan jatuh dari langit. Keringat, tenaga, pikiran, fisik, penderitaan. Jangan diikuti, dijalani, maka muncul kata aditana. Maka kita beruntung mengenal kata-kata aditana. Kantongi dalam hati, simpan dalam mental. Setiap hadapi masalah, pakai aditana. Tidak tercapai, tidak berhenti, fight habis-habisan. Itulah kekuatan aditana, luar biasa. Kelima adalah hidup terbatas. Maka melihat seperti ini, yang saya uraikan dari kulit dari ajaran Dhamma. Ajaran Dhamma itu gede sekali, saking gede dan luasnya. Sang Buddha ditanya orang, Sang Buddha bagaimana? Kalau setelah mati surga dan sebagainya itu bagaimana? Yang aku kasih kamu itu sejumlah daun di tanganmu. Ini ya cukup. Gak usah banyak-banyak. Maka itu artinya kita gak usah pergi jauh-jauh. Hidup menggunakan Dhamma dengan baik, praktek dengan baik, dan memperoleh kehidupan lebih baik. Itu paling penting.
paling akhir, ajaran yang paling selalu kita teriakkan atau kita renungkan, jangan berbuat jahat. Kedua apalagi? Sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran. Luar biasa. Tepuk tangan. Sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat. Itu aja kata itu cukup dipakai. Gak akan takut. Malam diketok pintu orang gak takut. Ada apa? Karena tadi tidak berbuat jahat. Suci, gak cukup berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, tiap hari dibersihkan, ya, dibersihkan, maka hidup pasti tenang. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran semua damai. Ya, sekali lagi kita beruntung bisa ikuti parita, baca parita tadi, masukkan ke dalam batin dan pikiran. Yakini dengan seyakin-yakinnya virus corona akan pergi dari diri kita. Tiap hari, tiap jalan direnungkan, aku kuat, aku sehat. Corona hilang, terus saja hilang. Niscaya betul-betul penyakit apapun tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tentunya saya juga ucapkan selamat ulang tahun yang ke-28. Semoga wihara yang Dhammarana ini bisa selalu berbagi, ya, membagikan dhamma sehingga semua umat hidup bahagia dan sukses. Luar biasa. Ya, masih ada waktu untuk tanya jawab. Ada MC-nya nggak ini? Oh ada. Kasih tepuk tangan buat Cici Vina. Ya, Bapak Ibu mungkin sekali lagi applause yang meriah buat Pak Andri Wongso, luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih Pak Anumodana dari Daya Kasaba Wihara Dharmaratna. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu. Dibuka sesi tanya jawab. Mungkin dari sisi mau ibu-ibu atau bapak-bapak dulu. Kalau lagu saya man is left, berarti woman is always right. Yes, betul. Nah, mau bagi siapa yang bertanya silakan angkat tangan. Silakan ibu yang ada di depan, mic-nya ditolong. Ya, silakan Bu, nama, pertanyaan. Nama saya Nita, nama budaya. Tadi kan Pak Andri Wongso bilang baru mengenal Dhamma pada tahun 90-an. Yang saya mau tanyakan bagaimana dan di mana Pak Andri Wongso bisa mengenal budaya Dhamma. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana saya mengenal Buddha Dhamma? Tahun 90 awal, saya punya guru lagi belajar bahasa Inggris, jago Dhamma, dan dia sering menjadi supirnya Bantigi, orang Lampung. Nah, waktu ngobrol dia selalu sedikit banyak nyuplik soal Dhamma. Masuk ke hati saya. Nah, saya tanya, kenapa Dhamma gitu bagus kok nggak diajarkan terus lebih gencar? Dia bilang kalau kamu nggak nanya saya nggak jawab. Oh, dalam pengertian dia, kalau saya punya karma baik itu baru belajar Dhamma, bukan diajarkan, bukan narik orang. Jadi tunggu, maka saya tanya dikasih majalah-majalah. Di antara majalah itu ada iklan kaset. Kasetnya tertulis mengembangkan potensi. Dalam pengertian saya dulu itu ya, Buddhis ini komunikasi ini. Saat itu saya sudah jadi motivator.
kok ngurusi pikiran, bukan cep-cep. Tancep itu namanya Buddhis. Ternyata bukan. Setelah mendengar kaset yang dibabarkan oleh Bante Panyamaro, wah ini bukan agama, ini motivasi, tapi bungkusnya agama. Mulai saya beli dulu, waduh, lama-lama jatuh cinta. Isi damai komplit. Maka saya bilang mutiara kehidupan. Akhirnya saya koleksi 100 kaset itu. Isinya macam-macam. Dari situ belajar cepat sekali, cepat masuk. Mungkin ya dulu saya masa lampau saya mungkin dulu Bante sesat. Saking cepatnya itu satu kata loh mencernai cepat. Maka dari sana saya nggak mikir, kenapa kok caranya seperti ini? Nunggu kan? Pantesan agama Buddha lambat. Kenapa kerajaan Sriwijaya yang melandaskan agama Buddha hancur? Ngurusin sendiri, meditasi aku sendiri, bahagia aku sendiri. Kamu kalau ada hobi, ada karma baik, nanya aku. Kalau enggak dia lain sama tetangga kita. Ngerti gak ini? Tarik semua. Tarik betul semua. Ayo. Dibudis kan? Ngurusi sendiri. Maka saya pikir saya mau belajar dhamma. Saya bagikan keluar. Saya tarik semua supaya ngerti bahwa dhamma itu luar biasa. Ya sejak itu mulailah tahun 90 sampai tahun 97-an mulai orang tahu saya Buddhis. Ketemu Bante sendiri udah nggak terhitung sama beliau, sama Bante Utama, udah muter-muter ke biara-biara, apalagi biara Dhammaratna. Maka dari sana saya sangat berharap teman-teman yang harus pede. Dulu kalau saya ditanya orang agama apa, nuduh dulu, Buddha. Nuduh dari kecil suaranya, sekarang enggak. Nunggu ditanya, ingin ditanya, diuraikan. Kalau diuraikan dia bingung. Bagus banget, kamu tahu harus belajar terpengaruh. Banyak kepengaruh bisa pindah gara-gara ada wongso. Tapi jangan ada konflik, beda, nggak perlu dihantam, nggak perlu difrontal. Kenapa? Punya hak masing-masing untuk belajar agama. Ditanya, jika merendahkan, tinggikan, ditekan, menangkan. Ya, cukup ya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, Bapak yang di sebelah pojok kanan sana, silakan Pak, nama dan pertanyaan. Enggak dia aja nggak jawab. Yang mana? Dulu saya jawab. Siang Pak, saya Pak Sofian. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertanyaan saya lihat tadi foto Bapak dengan keluarga harmonis banget gitu. Saya pertanyakan cara mendidik anak yang terbaik, anak Bapak bagaimana caranya? Bagaimana mendidik anak yang terbaik? Baik. Tepuk tangan buat Mas Sofian. Ya Mas Sofian, anak itu kan bibit. Semua anak manapun bibit unggul tergantung kita. Dari kecil sudah dididik, pertemuan, ngobrol, terutama dibawa ke wihara. Jadi sekolah minggu itu mutlak harus ke wihara. Jadi pertama mereka pasti malas. Wihara. Kamu mau jalan-jalan, mau main game, mau main mall, gak ada. Wihara dulu. Paksa. Orang bilang paksa gak bagus Pak. Harus paksa. Kebaikan, kebenaran dipaksa. Makan yang baik. Pak, ini gak enak, yang enak apa racun? Makan mati dia. Paksa yang enak, paksa. Maka waktu dipaksa, dia mungkin mulai gede. Nanya saya, Pak, teman-teman kok
sedikit Buddhisnya, kok banyak agama lain. Sini kita kasih tahu, bajai sama Mercy banyak mana? Banyak bajai, Mercy mahal soalnya. Lalu dimengerti, dididik oleh orang tua. Contoh, semangat, baca buku, komunikasi, tiap seminar diajak kumpul-kumpul. Lama-lama kan ngerti, terdidik. Tiga-tiga itu kompak banget, terutama yang kecil. Yang kecil kemarin habis lulus di Amerika. Sebelum lulus sudah punya mental yang bagus. Sebelum lulus, Pak, aku mau belajar. Fotonya keluarin ya, foto Valdi. Pak, aku mau ke Amerika. Waktu dia umur 12 tahun ya. Oh, nggak bisa. Kalau kamu ke Amerika, nanti rusak, kamu masih muda. Pak, kamu mau rusak sekarang aja. Gampang mau rusak. Aku nggak mau rusak. Please Pak, kirim ke Amerika. Nggak bisa. Lari ke mamanya. Nggak bisa. Kata mamanya, kamu lebih baik ikutin ujian yang di Indonesia. Itu Bina Nusantara yang bahasa Inggris internasional. Terpaksa belum dapat izin ke Amerika, dia ikut tes untuk masuk ke Universitas Bina Nusantara. 3 bulan kemudian dipanggil, lulus, dia datang dicek, dapat nomor 1. Loh Pak, enteng Pak Indonesia. Nomor 1, ngapain? Enteng Pak, saya mau Amerika. Please Pak, please. Tahan. Akhirnya nggak tahan. Wah, anak ini baik. Udah, kasih berangkat. Berangkat di Amerika, setelah lulus pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia mau belajar kerja. Belajar kerja, saya kasih tahu ke teman saya, please kalau bisa anak ini mau belajar. Baik, diwawancara. Diwawancara oleh teman saya, konglomerati. Valdi, namanya Valdi. Kamu bisa mau jadi apa? Belajar di sini tuh, mau jadi apa? Saya mau kayak bapak. Kaget bapaknya. Wih, kayak aku nih. Ya, gajinya sehari 90.000. Dia bilang, tes kerja selama 3 bulan. Gaji 90.000 sehari. Di Jakarta, makan 2 kali nggak cukup. Tapi dia diam. Siap. Tiap pagi itu kan pasti ketemu saya. Pasti ketemu saya. Saya tidur, dia pasti bangun jam udah bangun. Pasti merangkul. Cium pasti. Pak, morning. Dia pergi. Happy. Jalan kaki ke busway 20 menit. Busway hantar ke PP. PP apa? Pasir Polisi. Kantor di situ. Nanti malam juga gitu. Kadang-kadang pinjam mobil, ya, kadang pakai Grab. Belum pernah sampai detik ini. Maksudnya selama 3 bulan dia ngomong berat Pak, capek, nggak pernah satu kata ngomong seperti itu. Tiap hari happy. Wah, kamu nggak seneng? Iya seneng dong. Yakin kan kamu bisa? Pasti sukses Pak. Tenang. Anakku pasti sukses. Padahal 90.000 gajinya, sosokan. Sehat jiwanya. 3 bulan saya kenal ABCD, saya banyak belajar. Jangan khawatir, jangan pikir aku. 3 bulan kemudian mau meningkatkan ilmu akunting dia, main saham. Pak, ada ujian. Oh, lapor ke mamanya, Ma, mau ikut kursus 1,5 juta. 1,5 juta? Ya udah, mama kasih. Ngapain utang-utangan? Enggak, aku sudah mandiri. Utang aku bayar karena hidup aku sendiri. Gila. Sekarang kalau ibu-ibu punya anak seperti ini, bangga nggak? Bangga, belum sukses. Ini bibi. Kalau ini dibina terus, pikiran positif. Dia tanggung jawab, dia mau belajar, dia mau berjuang. Saya pun yakin seyakin-yakinnya anak ini akan jadi orang. Tepuk tangan. By example,
bagi contoh langsung. Kalau anak kasih contoh, dia tumbuh secara sehat. Ya, sadar. Dan kompak diganai, cicinya mampu, wah tiap hari rangkulan terus kerjanya. Ci, apa Ci? Enak banget. Kekompakan bersama. Lah kalau yang kecil aja punya mental seperti itu, berarti dia nggak akan ngikuti orang tua, malah buat senang. Nah, dari saya menjawab pertanyaan tadi, tidak bisa tidak kita orang tua kasih contoh. Kalau contoh orang tua nggak ada, galau. Nah, maka setiap keluarga yang keluarga muda, anak-anaknya harus dijaga dengan baik, bukan dengan hujatan, omongan yang kurang bagus. Goblok kamu, begini harus dibina yang baik sehingga dia secara mental itu sehat banget. Begitu sehat, saya pun mikir, udah lepas pun nggak apa-apa, yakin sekali dia menjadi orang. Kenapa? Saat orang tuanya nggak ada ketergantungan, apalagi orang lain. Dengan demikian dia mandirinya itu akan sehat. Bisa ketemu pasti hukum sebab akibat tidak pernah bohong. Kalau dia punya pikiran seperti itu, dia narik kiri kanan, nanti kan jadi pas kesempatan ketemu, dia pasti jadi orang sukses luar biasa. Semoga. Terima kasih.